Cut Nyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Namukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nanta Setia, seorang ulai balang Namukim yang juga merupakan keturunan Datuk Mahkudum Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyadin adalah anak yang ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama dan rumah tangga, memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyadin dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari Ule Balang Lamnga 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Aceh memang cukup tangguh. Ya, memang komandan, sepertinya kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu, itu sangat mudah. Apa maksud Anda, komandan? Bukankah pernyataan kita cukup canggih, apapun bisa kita lakukan? Meriam, bagaimana jika kita menembakkan Meriam ke Aceh? Bagus juga, tak sia-sia aku mempunyai pendamping strategi seperti melakukanlah. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Cut Nyadin, ada apa Mutia? Aku melihat suamimu pergi bersama pasukan Aceh. Pasukan Aceh, apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya karena aku mendengar dari suamiku Belanda melepaskan meriam. Ayo kita tenangkan warga, jangan sampai warga panik karena berita ini. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak. Pada April 1873, Kematian Kohler memang menguntungkan untukku. Lihatlah, diriku telah menjadi jenderal sekarang. Kita perlu strategi baru. Loh, kau meminta usulan strategi diriku. Bukankah tugasmu yang membuat strategi dan aku yang menyetujuinya? Saya hanya bertanya pada jenderal. Saya merupakan mantan pengatur strategi yang hebat. Aku tahu aku hebat. Baiklah, aku akan memberikan ide yang cukup membuat Aceh menderita. Ide apa itu, jenderal? Kita lihat saja. di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah Namukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Mutia? Ayo kita pergi sekarang. Ayolah, ibu-ibu dan rombongan lain sudah mulai mengungsi, bawa anakmu dan kita pergi. Suamiku, dia berjuang untuk Aceh. Baiklah, kau seharusnya. Cut Nyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarum, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kurang ajar kau Belanda, kau telah membunuh suamiku. Aku akan menghabiskanmu dengan tanganku sendiri. Aku akan menghancurkanmu. 2 tahun kemudian, Kau seharusnya tersenyum sekarang. Untuk apa aku tersenyum? Kau seharusnya senang akan hal itu. Aku sudah tua begini, masih aja dia tertarik denganku. Sudahlah, dia telah menunggumu. Baiklah. Perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Tauku Umar. Saya tahu. Saya hendak melamar kau, Cut Nyadin. Untuk apa? Maaf, tapi aku tidak bisa menerima Anda. Cut Nyadin, kau wanita tangguh pemberani dan juga kokoh dalam pendirian. Ketika kau menikah denganku, aku akan memperbolehkan ikut dalam medan perang. Dengan begitu, kau bisa menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Baiklah, aku akan menerimamu dengan persyaratan kau benar-benar menempati omongan tadi. Saya permisi dulu. akhirnya Cut Nyadin menikah dengan Teku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang ini dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Teku Umar melakukan sebuah taktik. Itu taktik yang cukup bodoh, suamiku. Tidak, ini taktik yang sudah kau pikirkan sejak lama. Aku melakukan ini untuk Aceh. Percayalah padaku, aku tak akan mengkhianati Aceh. Tapi Tengku Umar, Lihatlah sekarang, aku sudah sedekat ini dengan Belanda. Bahkan aku bisa membodohi mereka. Percayalah padaku. aku percaya padamu. Lakukanlah apa yang harus kamu lakukan.
Keesokannya, Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke kota raja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Sampai di sana, Teku Umar, suatu kehormatan bagiku. Kau datang ke sini. Saya di sini membawa 250 pasukanku. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menyerahkan diriku dan menyerahkan pasukanku. Akan kuterima dirimu dan pasukanmu dengan penuh kehormatan. Teku Umar, Bloem suruh mereka pergi kaulah. Aku akan menemuinya. Setelah itu kau ikut denganku. Pergilah kaulah, Teku Umar, kami akan menemuimu. Hahaha, musuh yang sangat mudah. Kukira akan lebih sulit menaklukkan mereka. Benar, Jenderal. Kita harus membuat rakyat Aceh terbakar amarahnya. Apa maksudmu, Bloem? Kita harus membuat Teku Umar sangat terhormat di sini. Itu akan membakar amarah rakyat Aceh. Baiklah, berikan aku idemu. Angkatlah Teku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh, sungguh ide yang luar biasa. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka. Sehingga mereka memberikan Teku Umar gelar Teku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Di pengungsian, Suamimu hebat, sekarang dia memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Iya. Apakah kau sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh suamimu pada Belanda? Aku tidak tahu. Pasti dia memberitahumu. Kenapa kau terdiam? Selamat siang, Teku Umar. Selamat siang. Bolehkah kau meminjam Jut Nyadin sebentar? Mengapa kau mengatakan hal itu padaku? Aku akan pergi, Jut Nyadin. Aku pergi dulu. Teku Umar, saya permisi dulu. Kau memberitahunya? Tidak, aku harap dia tidak tahu. Bagaimanapun dia akan tahu. Dia anak seorang petinggi dulu, pasti dia tahu. Aku ingin dia tidak tahu. Sudahlah, kita melakukan ini untuk Aceh. Teku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Teku Umar dan Cut Nyadin dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Pengkhianat, sungguh kau adalah pengkhianat, Nyadin. Sopankah suara kau begitu? Aku lebih tua darimu. Untuk apa aku bersikap sopan kepada pengkhianat? Kenapa kau terdiam, Cut Nyadin? Di mana mulutmu? Di mana sumpah yang kau ucapkan dengan mulutmu itu? Apa aku harus menjawabnya? Cut Nyadin, dulu aku mengira aku adalah wanita Aceh yang pemberani dan tangguh, tapi sekarang kau bahkan terlalu rendah untuk dikatakan seperti itu. Pergilah, Mutia. Baik, aku akan pergi. Terima kasih, Cut Nyadin, atas pengkhianatanmu. Cut Nyadin pergi menemui Teku Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Cut Nyadin? Sebaiknya hentikan rencana itu. Kenapa? Aku tak mau rakyat Aceh mengira kita adalah pengkhianat. Kita bisa berhenti melakukan rencana ini. Kita bisa melawan Belanda tanpa berpura-pura dengan bersekutu dengan mereka. Itu sangat menjijik. Cut Nyadin, rakyat Aceh tak lama lagi akan tahu apa maksud kita sebenarnya. Rencanaku sudah mendekati berhasil. Aku sudah mempelajari taktik Belanda. Bersabarlah. Maafkan aku, suamiku, karena mengeluh seperti ini. Percayalah, selagi kita di jalan yang benar, Allah akan selalu ada di samping kita. Keesokan harinya, Teku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Hari ini aku akan menyerang basis Aceh. Apa kau sudah yakin dengan ucapanmu, Teku Umar? Saya sudah yakin, Jenderal. Kau sudah mempersiapkan dengan matang. Tentu kami tak akan mendengar kekalahan, kan? Saya tidak akan berani bertindak jika semuanya belum siap. Baiklah, lakukan penyerangan ini dengan sebaik mungkin. Teku Umar dan Cut Nyadin pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda. Lalu tidak pernah kembali. Kurang ajar, bisa-bisanya kita ditipu oleh Teku Umar. Aku tak bisa membiarkan ini, Bloem. Tentu, kita harus melakukan pembalasan, Jenderal. Kita jangan mau dikatakan lebih bodoh dari rakyat Aceh. Benar, kita tidak bisa dibodohi mereka. Bloem, cepat melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Teku Umar dan istrinya. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jenderal Van Swieten diganti. Dan Van Swieten memang tidak betul.
Cut sama ini. Jenderal, saya mendapatkan beberapa informasi. Baik, berikan aku apa yang kau punya. Pasukan Aceh terus menekan kita. Mereka sudah menyerang Kota Raja dan Maulabo. Begitu ya, seperti kita belum mengirimkan sesuatu ke Aceh. Apa itu, Jenderal? Dia masuk ke. Apa, Jenderal? Pasukan Demar Sose merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Aceh pasti sudah dilanda ketakutan. Ya, kau benar. Tapi kita tak bisa hanya berhenti sampai di sini. Maksud Jenderal masih punya suatu rencana. Saya orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemberontak. Baik, Jenderal, tapi apa yang akan kita lakukan padanya? Suruh dia memata-matai pasukan berontak. Pastikan dia memberitahuku informasi yang berharga, bukan sampah. Akan saya usahakan, Jenderal. Saya permisi. Beberapa hari kemudian, Saya mendapatkan informasi dari informan Aceh yang kita sewa kemarin. Apakah informasi itu berharga atau hanya sampah? Ini adalah informasi yang sangat berharga. Kau akan senang ketika mendengarnya. Katakanlah. Tanggal 11 Februari, Tengku Umar akan melakukan penyerangan ke Maulabo. Bagus, itu adalah informasi yang berharga untukku. Tengku Umar, sepertinya balasan dari Belanda yang sesungguhnya baru akan tiba. di tempat Cut Nyadin, Aku berharap penyerangan ini berhasil melihat dari kesiapanmu, Tengku Umar. Doakan saja kami biar diberi kemudahan. Berjanjilah kau akan kembali lagi ke sini. Sebaiknya aku tidak di sini. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cut Nyadin, jagalah warga Aceh dengan baik. Rawat anak kita sehingga dia tumbuh menjadi wanita yang sepertimu kelak. Apa maksud kau berkata seperti ini? Tidak apa-apa. Ayo kita sholat dulu. Sudah waktunya Isya. tetapi karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Tengku Umar, Belanda dapat membunuh Tengku Umar. Ada apa? Kenapa kau mendatangiku? Aku minta maaf, Cut Nyadin, tapi suamimu. Kenapa dengan suamiku? Apa yang terjadi dengannya? Tengku Umar gugur tertembak peluru. Tidak, Anda pasti salah. Abu saya pasti belum meninggal. Tidak. Cut Gambang, sebagai perempuan Aceh kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid. Cut Nyadin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Maulabo bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyadin sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Maukah saya ambilkan minum dan makan? Tidak usah. Kalau begitu sebaiknya Anda baik beristirahat. Jika aku terlalu banyak beristirahat, rakyat Aceh bisa banyak yang terbunuh. Mau kemana kau, penglaut? Saya akan pergi, tapi saya akan segera kembali. Semoga Anda senang ketika saya kembali. Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Botong Slesage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Gambang. Ada apa, Mak? Cut Nyadin, kau tidak apa-apa? Cut Mutia, aku mohon bawa aku pergi. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Cut Mutia, aku mohon bawa dia pergi. Ayo Cut Gambang. Tidak, Mak. Kurang ajar kau Belanda. Kau sudah tua dan tak akan bisa melawan lagi, Cut Nyadin. Bawa dia prajurit. Cut Nyadin ditangkap sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua.